Pindah tanam sioma yang ditumpang sarikan dengan tanaman bawang daun. Oke guys, saat ini saya akan melakukan proses pindah tanam sioma. Sioma ini adalah salah satu jenis lettuce atau selada ya, dengan ciri-ciri daunnya bentuknya memanjang. Kemudian baunya ini wangi. Ada yang menyebut ini sebagai selada wangi karena memang baunya wangi. Ada juga jenis sioma yang baunya tidak wangi ya. Ini kebetulan punya saya jenisnya yang punya aroma wangi. Nah, ini bedengan yang akan saya gunakan untuk tempat pindah tanam sioma tadi. Bedengannya ini sisa dari tanaman bawang merah dan juga sebelumnya ada tanaman romain hijau. Itu di tengah-tengah gulutan ada 2 romain. Langkah yang akan kita lakukan sebelum pindah tanam yaitu membasahi area yang akan digunakan untuk tempat pindah tanam. Disiram menggunakan ini siram manual menggunakan gembor secukupnya, jadi tidak ada acuan yang pasti berapa gembornya, tidak ada. Yang penting tanahnya basah, paling tidak sekitar 5 cm dari permukaan itu sudah basah. Karena nanti setelah pindah tanam juga akan kami siram sampai basah sekitar 10 cm dari permukaan. Untuk ukuran bedeng ini sekitar 3 meter kali 80 cm. Itu mungkin butuh sekitar 1-2 gembor ya untuk awal sebelum pindah tanam ini. Nanti setelah pindah tanam kita tambahi lagi. Aslinya tergantung kondisi lahan. Kalau memang sangat kering, dia akan butuh air dalam jumlah banyak. Tapi kalau sudah basah, dia menyiramnya ya hanya seperlunya atau lebih sedikit daripada biasanya. Oke, kita lanjutkan tahap berikutnya yaitu memulai proses pindah tanam. Caranya juga mudah. Kita bikin lubang di setiap sela antara barisan tanaman bawang merah satu dengan yang lainnya. Di sela-selanya itu kita sisipkan bibit sioma dan nanti usahakan kondisi akarnya semuanya masuk ke lubang yang akan kita jadikan tempat untuk pindah tanam ya, masuk secara keseluruhan. Dan juga jangan sampai mengambang akarnya, nanti kalau ngambang nggak nyentuh ke tanahnya, kemungkinan besar tidak akan berhasil alias mati. Nah, dalam tahap pindah tanam ini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu kondisi bibit. Bibit ini yang kita pindah tanam usahakan kondisi bibitnya yang sehat. Ciri-ciri sehat itu macam-macam ya, tergantung jenis tanamannya. Jadi yang penting dia tidak kondisi layu, kemudian ada busuk akar, busuk batang, atau busuk daun, itu jangan sampai dipindah tanam. Kalau dipindah tanam dengan kondisi yang sudah istilahnya sakit, itu ya percuma, dia akan mati juga akhirnya. Nah, ini di bedengannya ini memang agak ribet pindah tanamnya karena ada mulsa jerami. Di bedengan ini memang saya tutup dengan jerami, tujuannya untuk menjaga kelembapan tanah ketika panas dan juga untuk menghemat air, cadangan air ketika kondisinya panas. Selain itu juga untuk menghambat pertumbuhan gulma. Yang perlu diperhatikan juga ketika menggunakan mulsa jerami ini, sebisa mungkin
jangan menggunakan jerami yang basah ya. Jadi lebih bagusnya itu jerami kering. Dan jenis jerami yang digunakan itu yang paling bagus yang sudah pernah saya uji coba sendiri itu jerami padi. Sebenarnya bisa juga menggunakan jerami rumput alang-alang ya. Tapi rumput alang-alang itu tidak sebagus jerami padi. Atau jangan pernah juga menggunakan rumput-rumputan yang memiliki bunga atau biji, itu jangan pernah digunakan sebagai mulsa, karena malah akan menambah pekerjaan, karena nanti akan terjadi peledakan gulma. Nah, memang dalam proses pindah tanam ini butuh ketelitian ya, karena pindah tanamnya satu-satu. Dan ada kalanya pindah tanam seperti ini juga tidak berhasil. Jadi sudah pekerjaannya sejelimet ini, tapi tidak berhasil juga. Nah, itu yang kadang membuat petani itu, terutama untuk petani organik itu enggan untuk menanam secara organik. Dan sobat-sobat semuanya, ini proses perawatannya ini benar-benar organik ya, mulai awal sampai panen. Ini saya menggunakan perlakuan organik, mulai pupuk, fungisida, pestisida, itu menggunakan cara organik. Pupuk padatnya menggunakan pupuk kotoran kambing dan juga bebek. Kalau pupuk cair nanti menggunakan lindi dari sisa-sisa rumpesan daun sayur. Nah, mungkin sobat tani semuanya yang nantinya akan terjun ke pertanian organik seperti ini, jadi jangan hanya tertarik dengan harga ya. Jangan hanya tertarik dengan harga sayur organik yang ketika dipampang di supermarket itu harganya mahal, atau di petani itu sudah harganya mahal, kemudian konstan harganya, tidak ada fluktuasi. Jangan hanya tertarik pada itu saja, tapi perlu juga digali, dicari tahu bahwasanya prosesnya itu memang ribet. Nah, ini cara pindah tanam satu-satu seperti ini. Kita bikin lubang, itu saya pakai sekop kecil ya, bisa pakai kayu juga bisa. Kemudian akar dan batangnya akarnya kita masukkan ke lubang tadi. Kemudian kita tutup dengan tanah. Baik, saya lanjutkan lagi ya sobat, bahwasanya bertani organik itu sangat rumit. Ya, ini bisa dilihat sendiri, ini prosesnya aja serumit ini. Sehingga orang yang mau terjun ke organik saya kira juga ogah ya. Dari tadi sudah berapa menit ini pindah tanam hanya dapat sekian. Nah, jadi nata jeraminya juga, kemudian masih ada sisa-sisa rumput yang hidup itu kita cabuti. Nah, ini juga kebetulan karena ini ada di dalam greenhouse, jadi perawatannya lebih mudah daripada di luar greenhouse. Kalau di dalam greenhouse seperti ini kemungkinan untuk panen itu lebih besar daripada di luar, karena kontrol terhadap hama maupun penyakit itu lebih mudah, karena ada screennya juga. Kemudian terhadap suhu juga, kalau matahari tinggi juga disaring sama plastik UV. Kemudian kalau hujan juga nggak terkena gerojokan air hujan yang intensitasnya tinggi. Jadi semuanya serba terkontrol ya sobat. Jadi kita tunggu sampai ini selesai. Mungkin dari sobat tani semuanya yang ingin bergerak di pertanian organik bisa tanya-tanya di kolom komentar di postingan ini tentang pertanian organik, karena kami sudah terjun di pertanian organik mulai 2015 dan saat ini sudah
ratusan pelanggan, baik itu rumah tangga maupun supermarket yang kami suplai menggunakan produk dari kami. Kami dalam artian saya bersama teman-teman kelompok tani yang memang bergerak di bidang pertanian organik. Nah, proses pindah tanam ini juga jelas membuat kita kotor, karena tangan kita akan terkena oleh tanah-tanah. Ini proses pindah tanam yang sudah selesai, jadi bisa diperhatikan bagaimana saya memanfaatkan space sempit untuk bercocok tanam. Jadi memang organik itu konsepnya harus seperti ini. Kepadatannya memang padat dan harus tumpang sari. Bahkan mungkin lebih dari tumpang sari ya.